Kalau saya lihat ya secara berhadapan ini, pasti saya akan nggak bisa dapat apakah dia daripada wajahnya itu daripada negara mana. Karena wajah yang kita nampak sebentar tadi guys, ternyata wajah mirip-mirip seperti orang Indonesia guys ya. Walaupun mereka guys, bisa tertipu kalau nggak teliti. Ternyata negara ini mirip dengan Indonesia. Bahkan ada kecocokan DNA guys. Dan ini merupakan dari channel Polemik. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti mana yang kita tahu, populasi yang berada di Indonesia guys, yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa, yaitu pada tahun 2022. Kita lihat ya guys, di seluruh negara yang berada di dunia ini guys ya, begitu ramai sekali orang Indonesia, sama ada mereka bekerja, mereka berhijrah ya, mereka membuat perusahaan dan sebagainya. Dan kita akan lihat bagaimana ceritanya sehingga kan guys, yaitu bisa tertipu kalau nggak teliti, seperti begitu. Jadi apapun kita akan sama-sama nyimak bagaimana ceritanya. Ternyata ini negara mirip dengan Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys, kami memang warga negara Prancis, tapi hati kami tetap Indonesia. Sudah Tetap jadi hal lumrah Indonesia. jika warna bendera Indonesia memiliki kemiripan dengan beberapa negara lainnya. Tapi apa jadinya jika yang mirip justru DNA hingga kehidupan mereka sehari-hari? Penasaran dengan fakta unik ini? Yuk simak bersama ulasan dalam video Polemik kali ini. Kita akan lihat guys, bagaimana miripnya dengan Indonesia ya. Ada Di kecocokan posisi pertama ada Madagaskar. Ya, siapa yang Madagaskar. menyangka jika Madagaskar ternyata memiliki kemiripan dengan Indonesia? Mungkin ini terdengar sedikit lucu mengingat jarak antara negara ini berada jauh dan terletak di pesisir timur Afrika. Tapi faktanya, ditemukan kecocokan antara DNA orang Indonesia dan Madagaskar. Jadi bisa dipastikan nenek moyang orang Madagaskar sebenarnya berasal dari Indonesia. Nenek moyang Madagaskar guys berasal dari negara Indonesia. Dari segi fisik pun, orang Madagaskar tidak sama sekali memiliki kemiripan dengan orang Afrika, tetapi sangat mirip dengan orang Indonesia. Bahkan, kemiripan ini sudah dibuktikan dengan sebuah riset yang dilakukan oleh Massey University dan menemukan fakta unik jika DNA mereka benar-benar memang cocok dengan orang Indonesia. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kisah ini berawal dari perjalanan yang dilakukan orang-orang Indonesia ke Madagaskar di masa lalu. Sebanyak 30 perempuan Indonesia mendarat ke pulau mereka dan membentuk sebuah koloni baru, yang akhirnya berkembang menjadi koloni yang mereka sebut Malagasy. Meski tidak diketahui pasti dari suku mana mereka berasal, tapi saat berkunjung ke sana, kamu akan dibuat tercengang dengan familiarnya kehidupan orang Indonesia yang lazim mereka jalani. Misal dengan makanan khas, tempat tinggal, hingga bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Bentuk rumah mereka juga persegi, tidak berbentuk bulat seperti tempat tinggal orang Afrika pada umumnya. Di bagian atap rumah juga memiliki kemiripan dengan rumah joglo pada rumah adat Jawa. Sebelum agama Katolik masuk, mereka bahkan membangun rumah dan tempat ibadah menghadap ke Indonesia. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk penghargaan mereka kepada negara nenek moyangnya. Bentuk penghargaan karena nenek moyang mereka guys. Nah, jika orang-orang Madagaskar memiliki kemiripan dari segi fisik dengan orang Indonesia, negara Monaco justru memiliki kemiripan bendera dengan Indonesia. Mungkin sudah jadi hal yang lazim diketahui oleh kita semua jika bendera Monaco benar-benar mirip dengan bendera Indonesia. Dan sekilas memang tidak ada perbedaan antara bendera kedua negara yang jaraknya sekitar 11.385 km ini. Meski sempat diwarnai perdebatan soal siapa yang mau mengalah soal warna bendera, namun baik Indonesia dan Monaco akhirnya sama-sama setuju jika warna bendera keduanya sama. Benderanya guys memang sama ya, warna merah dan juga warna putih ya. Negara ini adalah negara Monaco. Sempat berdebat untuk siapa yang lebih akan memakai bendera ini guys. Ternyata setelah
berunding dan sebagainya, maka kedua-dua ini bersetuju untuk memakai warna merah dan juga putih ya guys. Monaco, negara Monaco. Lagi pula apabila diperhatikan dari sisi sejarah dan latar belakang, bendera Indonesia dan Monaco cukup jauh berbeda. Bendera Monaco memang lebih dulu diresmikan. Monaco resmi mengesahkan benderanya pada 4 April 1881. Saat itu peresmian bendera Monaco dilakukan di bawah pemerintahan Pangeran Monaco, Pangeran Charles III. Indonesia memang belakangan soal peresmian bendera. Kita baru menggunakan bendera merah putih pada momen kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, kita sudah lebih dulu memakai warna merah dan putih sejak tahun 1297. Kala itu warna merah putih dipakai oleh Kerajaan Majapahit. Hanya saja warna merahnya ada 5, sedangkan warna putihnya ada 4. Dan saat itu diberi nama Sang Saka Getih Getah Samudra. Bendera ini pertama kali dikibarkan sebagai panji kemenangan pasukan Raden Wijaya saat memenangkan pertempuran dengan dinasti Wan dari Tiongkok. Sedangkan dari segi ukuran, sebenarnya bendera Indonesia dan Monaco juga punya perbedaan yang signifikan. Bendera Indonesia memiliki 2:3 rasio lebar dan panjang, sedangkan bendera Monaco 4:5 rasio lebar dan panjangnya. Jadi dari segi ukuran, bendera Monaco jauh lebih besar dibandingkan bendera Indonesia. Ukurannya saja guys berbeda. Saya pun baru tahu juga nih. Selanjutnya ada Pulau Natal. Ya, sesuai namanya, pulau yang satu ini diambil saat perayaan Natal. Tapi siapa sangka mayoritas penduduk Pulau Natal, atau yang lebih dikenal dengan nama Christmas Island ini, mayoritas memeluk agama Islam. Agama Islam ini dibawa oleh penduduk Pulau Natal di masa lalu, yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang Melayu yang bermigrasi dan menetap di sana. Mereka juga memiliki kemiripan fisik dengan orang Indonesia karena dihuni oleh orang-orang Indonesia dari suku Jawa. Itu karena wilayah Pulau Natal dengan Pulau Jawa memang sangat dekat dan hanya terpaut 500 km saja. Pulau seluas 135 km persegi dan memiliki lebih dari 1.800 jiwa penduduk. Tapi meski berdekatan secara geografis dengan Pulau Jawa, Pulau Natal berada di bawah kekuasaan Australia. Sempat menjadi pulau yang terisolir dari dunia luar, kini Pulau Natal juga memiliki bandara internasional yang bisa dipakai saat kamu ingin berkunjung ke sana. Hanya butuh 1,5 jam saja untuk sampai ke Pulau Natal jika berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah, selain fakta soal penduduk keturunan Indonesia, Pulau Natal juga sangat memukau karena keindahan pantai dan lautnya. Di beberapa musim juga akan ditemui keindahan lain dari segi flora dan faunanya. Misalnya saja, ribuan kepiting merah yang bermigrasi di pulau ini saat akhir bulan November hingga bulan Desember. Ya, Pulau Natal menjadi tempat migrasi kepiting merah terbesar di dunia. Tertarik untuk berkunjung ke sana? Kepiting warna merah paling terbesar, guys. Berkunjung ke Pulau Natal. Sama seperti Pulau Natal, Kaledonia Baru juga mayoritas dihuni oleh orang-orang dari suku Jawa yang merantau dan menetap di sana. Negara yang baru mencapai referendumnya di tahun 2021 silam ini memiliki luas wilayah mencapai 18.275 km persegi dan memiliki lebih dari 271.407 jiwa penduduk. Namun sebagian penduduk Kaledonia justru merupakan orang-orang dari keturunan Jawa. Hal ini membuat negara yang terletak di Samudra Pasifik ini memiliki kemiripan dengan Indonesia. Tidak heran jika di Kaledonia Baru kamu akan menemukan orang-orang keturunan Jawa dengan gaya keseharian mereka yang tetap memakai bahasa Jawa, tapi juga mampu berbahasa Prancis. Awal kedatangan orang Jawa ke Kaledonia ini karena dulunya mereka menjadi kuli kontrak dan mencari kehidupan yang lebih baik di negeri Kaledonia. Mereka datang ke sana di tahun 1896, sebanyak 170 pekerja mulai menetap dan menjadi penduduk asli, yang hingga kini masih memegang erat budaya Jawa. Bahkan salah seorang keturunan Jawa bernama Yanik Slamet, merupakan keturunan Jawa yang pernah menjabat Wakil Gubernur Prop Utara Kaledonia Baru. Salah satu guys, keturunan dari Jawa. Di sebelah Pulau Natal ada Pulau Cocos atau yang familiar disebut Cocos Killing Island. Pulau ini dibagi menjadi dua, yakni West Island dan Home Island. Home Island dihuni oleh orang-orang dari suku Melayu, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan West Island dihuni oleh orang-orang Barat dan berbahasa Inggris. Jadi tak heran jika berkunjung ke Pulau Cocos akan ditemui kehidupan orang-orang yang sangat mirip dengan orang Indonesia dari suku Jawa dan Melayu Kalimantan. Awal mula kedatangan orang-orang Jawa ini terjadi di tahun 1827.
di mana Kapten Oh, John Clunies 1827. Ross yang tak lain adalah Raja Kepulauan Cocos, membawa pekerja dari Pulau Jawa dan Melayu Kalimantan untuk bekerja sebagai pemanen biji kakao di sana. Pada akhirnya, mereka memilih menetap dan menjadi penduduk mayoritas yang memeluk agama Islam, hingga memenuhi 75% dari total penduduk Pulau Cocos. Begitu juga dengan Suriname. Hampir 15% dari Suriname. total penduduk Suriname adalah orang-orang Jawa. Sekitar Orang-orang 618.000 penduduk keturunan Jawa sampai saat ini menghuni Suriname. Kedatangan orang-orang Jawa ini dimulai pada tahun 1890 hingga 1939, di mana sekitar 33.000 orang Jawa melakukan migrasi ke Suriname. Kedatangan mereka menjadi salah satu pemicu pertambahan penduduk keturunan Jawa yang menghuni Suriname. Bahkan yang lebih membanggakan lagi, ada seorang keturunan Jawa yang menjabat di pemerintahan Suriname. Namanya adalah Raymond Sapun, yang tak lain merupakan Raymond keturunan Sapun. asli Banyumas, dan sempat mencalonkan diri sebagai presiden Suriname pada tahun 2015 silam. Oh, pernah jadi presiden. Baik, negara terakhir ada Thailand. Salah satu negara Oh, rumpun Thailand. Asia Tenggara ini ternyata juga memiliki satu wilayah yang dihuni oleh mayoritas orang-orang suku Jawa. Namanya Koh Panye, sebuah perkampungan Oh, terapung Koh. tradisional yang tak jarang ditemui Perkampungan. kearifan lokal khas Indonesia. Letaknya berada di lepas pantai selatan Thailand. Perkampungan Muslim ini dihuni oleh lebih dari 400 kepala keluarga dan lebih dari 1.600 jiwa penduduk keturunan Jawa. Iya, Sama iya. seperti namanya, kampung terapung Koh Panye ini didirikan oleh 3 orang nelayan keturunan Jawa yang datang dan menetap di sana. Kini lebih dari 200 tahun sudah, Koh Panye menjadi perkampungan Jawa yang terletak di negara tetangga Thailand. Di Thailand ya guys, perkampungannya tuh terapung. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Polemik, di mana admin telah menjelaskan beberapa pernyataan dan juga fakta, yaitu mengenai tentang negara ini guys, sangat-sangat mirip dengan Indonesia. Mereka datang ke negara tersebut dengan hanya bermigrasi untuk bekerja, ya, mencari kehidupan yang lebih selesa dan sebagainya. Akhirnya mereka menjadi penduduk tempatan lokal di negara tersebut. Walaupun mereka menjadi warga negara di situ, tetapi mereka mempunyai jalur keturunan dari negara Indonesia guys, ya, seperti di Monaco, di Suriname, di Pulau Cocos, di Pulau Natal, ya, di Thailand juga, dan ini membuatkan bahwa rata-ratanya orang Indonesia berada di mana-mana negara di seluruh dunia. Apa yang disebutkan oleh admin tersebut tadi guys, kalau saya lihat ya secara berhadapan ini, pasti saya akan nggak bisa dapat apakah dia daripada wajahnya itu daripada negara mana, karena wajah yang kita nampak sebentar tadi guys, ternyata wajah mirip-mirip seperti orang Indonesia guys, ya, walaupun mereka adalah warga negara lokal yang berada di negara tersebut dengan pemerintah mereka daripada di bawah pemerintah seperti di bawah pemerintah Perancis, Thailand dan sebagainya, tetapi jalur keturunan mereka itu adalah orang dari Indonesia. Jadi guys, ternyata saya pun baru tahu, dan ini merupakan salah satu kesempatan pengetahuan ya kepada buat saya untuk kita sama-sama lihat bagaimana cerita, karena penduduk ya, populasi orang Indonesia guys, warga masyarakat orang Indonesia ya 200 hampir 300 juta jiwa guys. Jadi ini bermakna bahwa kebanyakan rata-rata guys orang Indonesia bermigrasi di negara itu, dan mereka menjadi warga negara itu tersebut, dan sekaligus juga mereka tidak melupakan bahwa mereka adalah berasal dari keturunan Indonesia. Contohnya macam seperti negara Madagaskar, seperti begitu ya, keturunan jalur mereka itu daripada nenek moyang mereka. Mereka masih lagi menggunakan seperti adatnya, dan juga dari segi fisik tempat tinggal mereka juga tidak berbulat-bulat ya, hanya menggunakan seperti atap orang adat Jawa guys ya. Walaupun kita lihat di Afrika tuh kebanyakan rumah fisiknya tuh berbulat-bulat, tetapi jalur keturunan orang Indonesia yang berada di Madagaskar guys, mereka masih mengekalkan dari segi tempat tinggalnya ya, adat dan sebagainya. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Saya sangat-sangat suka sekali karena ia memberikan satu pengetahuan dan juga edukasi buat kita semua. Jadi guys, itu saja. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.